Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ustadz Muhammad Rizal selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Agama Islam offering G23 dan teman-teman semua yang berbahagia. Perkenalkan, saya Lutfeni Hustul Fatimah dengan nomor induk mahasiswa 200411624055 dari program studi pendidikan Tata Niaga jurusan Manajemen. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas pendidikan agama Islam, yaitu sebagai tugas pelengkap ujian tengah semester. Nah, dalam bab kali ini, saya akan membahas tentang apa itu korupsi dan upaya pemberantasannya dalam pandangan Islam. Di sini ada peta konsep tentang bab korupsi atau bab 8 ya, yaitu tentang nanti ada pengertian ragam dan hukum korupsi, ada motif-motif korupsi, ada bahaya korupsi, dan ada upaya menumbuh kembangkan budaya anti korupsi pada remaja. Yang pertama yaitu ada pengertian ragam dan hukum korupsi. Nah, jadi pengertian korupsi ini ada bermacam-macam kalau menurut istilah ya. Tetapi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau biasa disebut dengan KBBI, korupsi itu berarti perbuatan busuk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, atau lain sebagainya. Nah, istilah ini itu kemudian dikaitkan dengan perilaku jahat, buruk, atau curang dalam hal keuangan, di mana seseorang atau individu itu berbuat curang ketika mengelola uang milik bersama. Selanjutnya ada bentuk-bentuk korupsi. Nah, jadi bentuk-bentuk pelanggaran hukum pada korupsi ini ada beberapa macam. Salah satunya ada hulul atau penggelapan, ada riswah atau suap, ada hadiah atau gratifikasi, ada sarikoh atau pencurian, dan khianah atau khianat, kecurangan. Nah, jadi hulul atau penggelapan ini artinya itu adalah mengambil segala sesuatu, baik harta ataupun benda, itu dan disembunyikan ke dalam harta pribadinya. Nah, dalam hal ini juga hulul atau penggelapan itu bisa disebut khianat ya, karena memasukkan harta yang bukan miliknya itu secara tersembunyi dan samar dari jalan yang tidak halal. Yang selanjutnya itu ada riswah atau suap. Jadi riswah atau suap ini perbuatan yang dilarang oleh Al-Quran, hadis, dan ijma ulama. Karena singkatnya kalau riswah atau suap ini ketika seseorang atau para pegawai, karyawan itu ingin naik jabatan nih, ingin naik posisi. Nah, mereka melakukan suap terhadap atasannya, memberikan uang sogokan atau uang suap agar lebih cepat dinaikkan jabatan, misalnya seperti itu. Yang selanjutnya ada hadiah atau gratifikasi. Dalam hal ini, hadiah itu bukan gift, bukan pemberian untuk ucapan terima kasih atau segala macamnya. Kalau hadiah yang seperti itu sebenarnya diperbolehkan dalam Islam dan bahkan dianjurkan. Tetapi dalam konteks kali ini, hadiah itu bisa menjadi haram ketika dimaksudkan untuk tujuan tertentu. Nah, misalnya itu seperti memberi hadiah kepada pejabat, atasan, atau pengusaha untuk mendapatkan keuntungan. Jadi hadiah seperti ini tuh disebut dengan gratifikasi, yaitu hadiah kepada pegawai atau pejabat di luar gaji yang telah ditentukan untuk memuluskan proyek atau sebagainya, seperti itu. Selanjutnya ada sarikoh atau pencurian. Nah, yang masuk dalam kategori ini seperti merampok, merampas, mencopet, atau memalak. Selanjutnya ada khianah atau bisa diartikan dengan khianat atau kecurangan. Kan khianat atau kecurangan itu adalah tindakan yang tidak jujur. Tetapi dalam konteks yang kali ini itu adalah seperti pembatalan sepihak perjanjian yang telah dibuat. Terutama itu adalah perjanjian dalam muamalah atau transaksi jual beli, utang piutang, dan sebagainya. Nah, khianat itu juga itu bisa ditujukan kepada orang-orang yang mengingkari amanat, baik itu amanat politik, ekonomi, bisnis, sosial, dan pergaulan. Selanjutnya ada yang ketiga, hukum korupsi dalam pandangan Islam. Sebenarnya kalau hukum korupsi yang diterapkan di negara Indonesia ini ada banyak sekali, yang mulai dari hukuman yang ringan, hanya denda, hingga hukuman mati, seperti itu.
Nah, kalau dalam Islam, hukuman korupsi itu ada yang namanya hukum potong tangan. Jika dilihat sepintas itu sebenarnya hukum potong tangan seperti tidak memperhatikan atau memperdulikan hak asasi manusia atau melanggar hak asasi manusia. Tapi kita lihat lebih jauh lagi, ketika hukum potong tangan itu tidak diterapkan, akan banyak sekali orang-orang yang melakukan korupsi karena hukumannya yang ringan. Nah, ketika hukum potong tangan ini diterapkan, pasti banyak orang yang hendak melakukan korupsi itu berpikir dua kali ketika ingin melakukan tindak pidana korupsi. Nah, kalau teman-teman sendiri itu setuju atau tidak jika hukum potong tangan itu diterapkan di Indonesia? Dan kalaupun hukum korupsi itu hanya sebatas seperti penjara, seperti dikucilkan, seperti mengganti rugi, itu apakah sesuai dengan apa yang telah dilakukan atau mudarat atau akibat dari apa yang dilakukan itu, karena kan imbasnya korupsi itu tidak hanya bagi kehidupan masyarakat luas, tapi juga bagi ekonomi, perekonomian politik, sosial suatu negara atau bangsa. Selanjutnya ada motif korupsi. Motif korupsi itu ada dua. Yang pertama ada motif internal dan motif eksternal. Seperti kita tahu, kalau motif internal itu adalah motif yang timbul dari diri seseorang yang melakukan korupsi. Biasanya motif internal itu ada atau berasal karena sikap terlalu mencintai harta dan dunia, atau biasa disebut dengan hubud dunia. Ada juga karena sikap tamak dan serakah, ada karena sikap konsumtif dan hedonisme, pemahaman agama yang dangkal, serta hilangnya nilai kejujuran dari pribadi atau orang yang melakukan korupsi. Selanjutnya yaitu ada motif eksternal. Kalau internal tadi kan berasal dari dalam diri seseorang atau dari dalam diri orang yang melakukan korupsi atau koruptor itu tadi kan. Kalau eksternal itu adalah motif yang berasal atau yang memengaruhi seseorang itu dari luar atau dari lingkungan. Nah, motif-motif eksternal itu biasanya seperti kesempatan karena sistem pengawasan, pengelolaan yang rapuh, ada juga karena faktor budaya, faktor kebiasaan dan kebersamaan, dan juga yang paling sering kita temui adalah karena penegakan hukum yang lemah. Penegakan hukum yang lemah ini menurut saya adalah faktor eksternal yang sangat mendukung jika seseorang melakukan korupsi. Karena seperti yang kita tahu, kebanyakan saat ini malah para penegak hukum itu, bagian dari penegak hukum itu adalah orang-orang yang melakukan korupsi. Selanjutnya ada bahaya korupsi, ada bahaya untuk individu, generasi muda, masyarakat, sistem politik, sistem birokrasi administrasi, dan sistem perekonomian. Gampangnya untuk individu ini adalah karena korupsi itu ada hal yang dilarang, pastinya akan menimbulkan dosa. Nah, untuk generasi muda itu ketika korupsi sudah dinormalisasi dalam masyarakat, generasi muda ini akan skeptis atau tidak aware terhadap bahaya korupsi yang sebenarnya akan berdampak jangka panjang jika tidak ada tindakan lebih lanjut. Seperti itu. Nah, selanjutnya itu ada upaya menumbuh kembangkan budaya anti korupsi. Jadi dalam upaya menumbuh kembangkan budaya anti korupsi ini ada budaya anti mencontek, plagiasi, dan titip absen nih bagi teman-teman mahasiswa lainnya. Tidak asing dong dengan budaya yang ini. Kalau teman-teman, apakah masih ada yang sering nyontek? Kalau bikin makalah atau jurnal itu, apa masih ada yang sering plagiasi? Kadang juga kalau sekolah offline ya, apa masih ada yang mau titip absen? Sebenarnya tindakan-tindakan kecil atau sederhana seperti ini adalah tolak ukur atau langkah pertama seseorang itu bersikap korupsi, sebenarnya seperti itu. Selanjutnya ada memegang teguh amanah. Ketika seseorang itu diamanahi atau memiliki fondasi yang kuat tentang amanah, saya itu mempunyai tanggung jawab yang besar terhadap A, itu mereka akan bekerja sesuai apa yang diamanahkan. Jadi, insya Allah ketika seseorang itu sudah mempunyai amanah yang tertanam di dalam diri dia, itu akan mempunyai sikap yang bertanggung jawab terhadap apa yang dikerjakan, apa yang diamanahkan terhadap orang lain kepada dirinya. Yang selanjutnya itu kesimpulan. Nah, kesimpulannya dalam pandangan Islam itu dengan menumbuh kembangkan budaya anti korupsi sejak dini, itu dapat diharapkan korupsi itu dapat berhenti dan hilang. Seperti itu. Jadi karena kan para generasi muda ini adalah generasi penerus. Jika generasi tidak aware atau tidak peduli dan skeptis tentang bahaya korupsi, ini maka sampai selamanya pun korupsi tidak akan pernah diberantas atau tidak bisa pernah diselesaikan dalam
permasalahan di Indonesia ini terutama. Oke, selesai. Itu tadi presentasi atau pembahasan tentang korupsi dari saya. Jika ada salah kata atau salah perbuatan, saya mohon maaf dan saya akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.